Pengen punya eksternal DAC yang powerful, tapi gak mau nyedot baterai HP-nya. Nah, ini dia Hidis DH80S Portable DEC-M. Halo semuanya, balik lagi dengan Lopins Audio. Oke, sebelumnya makasih banyak nih buat Hidis Official yang udah kirim sampel reviewnya. Nah, buat temen-temen yang pengen tahu apa aja sih produknya Hidis, silahkan cek linknya di deskripsi ya. Oke, di video ini saya akan bahas lagi produknya Hidis, tapi bukan AYEM, melainkan Portable DEC-M atau DAC AMP. Tapi ini seperti semi dongle. Soalnya bentuknya kecil seperti ini, tapi punya keunggulan yang jarang ada di dongle DAC. Oke, langsung saja ke K3S, keunggulan, kelemahan, kesimpulan, dan saran. Tapi di tengah-tengah saya akan selipkan perbandingan. Nah, saya akan bahas dulu keunggulannya nih. Yang ke satu tentunya spek utama dan fiturnya. DH80S ini menggunakan chip audio atau DAC Premium versi Pro buatan ISS Saber, yaitu ES9281C Pro. Kemudian DEC ini menggunakan dual OP AMP yang salah satu fungsinya untuk menunjang power. Lanjut, DH80S ini punya 3 gain level, di mana para pesaingnya rata-rata hanya 2 saja, yaitu low dan high. Sedangkan DEC ini bisa diatur ke low, mid, dan high. Keuntungannya kita bisa lebih leluasa untuk mengatur ketika ketemu dengan AYEM atau headphone yang berat di drive. Selanjutnya, DEC ini disematkan dual port, yaitu jack 3,5mm standar dan 4,4 mm balance. Selain itu juga disematkan dual port USB-C, yang satu untuk input dan satu lagi untuk ngecas atau charging. Kemudian DH80S ini support file MQA unfolding sampai 8 kali dan support file DSD sampai DSD 128. Nah, ini cukup penting bagi pengguna MQA dan DSD. Tapi buat saya mau itu M4A, MP3 ataupun FLAC, yang penting source-nya itu jelas, bukan hasil upsampling. Selanjutnya, DEC ini punya dua LED notifikasi. Yang satu fungsinya untuk indikator perbedaan format audio, misalnya ketika play DSD, atau FLAC, atau MP3. Dan satu lagi notifikasi saat dicas atau charging. Selanjutnya, DAC ini punya kompatibilitas yang luas. Support ke OS Android, Windows, iOS, iPad, dan macOS. Juga punya fitur otomatis off saat standby atau nggak connect ke perangkat lain. Nah, keunggulan yang kedua ini nih yang beda. DEC-M ini punya baterai sendiri. Jadi buat teman-teman yang ketakutan baterai HP-nya kesedot saat menggunakan DAC, ini sangat cocok. Untuk kapasitas baterainya 1300 mAh dan cukup kuat dipakai lama. Saya tes 2 kali pengujian. Yang pertama di jack 4,4 mm balance. Ini dapat sekitar 5,5 jam lah dan baterainya masih sisa. Kemudian yang kedua di jack standar 3,5 mm. Saya dapat sekitar 7 jam lebih dan baterainya juga masih sisa. Jadi menurut saya ini termasuk awet dan untuk waktu pengecasan sekitar 2 jam lebih menggunakan charger 10 watt atau 18 watt. Saya agak lupa. Oke, lanjut ke keunggulan yang ketiga, yaitu desain dan build quality-nya. Desainnya ganteng dan ukurannya jauh lebih kecil dibanding beberapa portable DEC-M. Contohnya Pio Qi11. Jadi ukuran DH80S ini adalah 70 x 50 x 12 mm. Dan beratnya hanya 76 gram saja. Kemudian build quality-nya juga solid menggunakan bahan stainless steel. Dan finishingnya juga rapi. Kemudian di depan ini dilapisi dengan sejenis kulit sintetis ya. Jadi nambah elegan. Oke, lanjut ke keunggulan yang keempat. Ini yang paling penting, yaitu kualitas audionya. Jadi kualitas audionya sangat baik di kelasnya. Suaranya bersih, bening, dan senyap.
atau noise floor-nya sangat-sangat rendah. Dan bisa dibilang juga black background-nya bagus. Overall, tonal atau karakternya netral, sedikit bright, analytical, transparan, dan energik. Tapi tidak membuat jadi edgy atau tidak terlalu ngebus upper mid. Intinya tidak kasar lah. Dan bisa dibilang minim kolorasi. Untuk bassnya bertipikal cukup netral, tight, gesit, masih deep tapi tetap punya kontrol yang baik. Bagian midnya juga cukup netral, clean dan jelas. Tidak membuat ayam kita vokalnya jadi tipis banget atau jadi tebal banget. Ya ke arah netral lah. Nah di bagian treble DAC ini sedikit ngebus. Utamanya di clarity, detail, ekstensi yang jadi lebih muncul. Selain itu juga bening dan tidak jadi membuat kasar atau metalik. Tapi tetap ini tergantung ayamnya. Kalau ayamnya punya treble yang udah harsh, kasar atau metalik, di sini nggak bisa diubah. Bahkan berpotensi nambah sedikit kasarnya. Oke, lanjut ke keunggulan yang terakhir, yaitu teknikalitasnya juga sangat baik di kelasnya. Resolusi dan imagingnya cakep, transiennya bagus, kemudian separasinya rapi dan terpisah-pisah dengan baik. Juga punya soundstage yang luas. Jadi kemampuan teknikalitasnya sangat-sangat bersaing dengan DAC atau beberapa DAC di bawah 2 jutaan. Nah, itulah keunggulan-keunggulannya. Sekarang saya akan bahas kelemahannya. Yang pertama yaitu deck ini diklaim punya volume independen. Tapi mungkin maksudnya yaitu dedicated volume control atau tombol khusus volume. Soalnya pas saya tes volumenya mengikuti volume yang ada di HP. Jadi tidak independen seperti contohnya Posi Audio DS1. Tapi mungkin saya yang salah pengetesan. Kalau teman-teman tahu tolong kasih tahu di kolom komen. Nah, kelemahan yang kedua adanya pad-in khususnya di aplikasi Hibi Musik. Jadi ketika play musik, volumenya seperti mulai dari 0 dan langsung naik ke normal dalam hitungan 0, sekian detik. Tapi kalau saya menggunakan aplikasi Sony Music Center, ini gak kejadian, jadi normal aja. Nah, kelemahan yang ketiga yaitu tidak adanya indikator yang menunjukkan baterai sisa berapa. LED notifikasinya tetap berwarna hijau ketika standby. Jadi saya tidak tahu berapa persen lagi baterai yang tersisa. Nah, untuk kelemahan lainnya saya belum nemu, kecuali saya punya nitpick sendiri nih. Atau hal-hal yang cukup mengganjal buat saya. Nah, nitpick saya yang pertama yaitu tidak ada tombol next, previous, play, ataupun stop. Coba misalnya kalau ada, ini bakal jadi lebih cakep. Oke, lanjut ke perbandingan secara singkat saja dengan Pio Q11. Tapi ini by memory saja, soalnya waktu itu saya dipinjemi Pio Q11 hanya untuk sekedar pengetesan KZPR2. Nah, untuk body jelas jauh lebih compact Hidis DH80S. Build quality sama-sama solid, dan untuk spek keduanya sama-sama menggunakan single DAC. Bedanya Q11 pakai Cirrus Logic. Tapi untuk bagian power jelas lebih powerful Q11. Apalagi kalau lihat spek tertulis. Tapi yang saya rasakan powernya gak jomblang banget. Atau mungkin pengetesannya harus menggunakan headphone yang sangat berat di drive. Kemudian baterainya juga lebih awet di Q11, soalnya punya kapasitas yang lebih gede. Nah, untuk tuning atau karakter suara, Q11 lebih ke arah balance, warm atau hangat, smooth atau halus. Sedangkan DH80S lebih ke arah netral, lebih bright atau cerah, dan lebih analytical. Nah, yang menarik untuk resolusi, detail, ekstensi, dan clarity ini lebih tegas di DH80S. Intinya di bagian ini DH80S terasa sedikit lebih baik. Namun kalau ngomongin timbre yang natural, Q11 lebih terasa natural. Jadi ini balik lagi ke teman-teman, suka tipikal yang seperti apa. Keduanya sama-sama bagus dan lebih baik mempertimbangkan karakter ayam favorit teman-teman. Ya kalau ada kesempatan audisi langsung di toko-toko yang nyediain unit demo. Atau ikut meet komunitas audio.
Oke, kesimpulannya dengan harga 1,7 atau 1,9 jutaan, Hidis DH80S ini sangat recommended buat teman-teman. Utamanya buat yang suka dengan yang bening-bening, analytical, gesit, dan energik. Ini sangat cocok. Tapi buat teman-teman yang lebih suka dengan kehangatan atau warm, kemudian smooth dan nyantai, ini jelas nggak cocok. Nah, saran saya buat pengguna ayam yang warm atau agak dark seperti QKZX HBB Kan, SimGod E6L, Kiwi Year Quartet, dan yang setipikal. Nah, DAC ini berpotensi ngangkat teknikalitasnya seperti resolusi dan detail, juga berpotensi membuat bass jadi lebih tegas dan vokal yang lebih clear atau bersih. Bahkan saya pasangkan dengan KZPR3 yang tonalnya cukup bright, tapi saya masih bisa menikmati tanpa tambahan picky, harsh, atau kasar. Oke, sampai di sini dulu pembahasannya dan makasih buat yang udah nonton. Kalau mau ada yang ditanyakan, tulis aja di kolom komen. Jadi sampai jumpa lagi di next video. Salam Lopins Audio.